Oke, baik, terima kasih Pak. Dan juga itu yang terkait dengan Foxconn-nya menarik banget ya, karena kan Foxconn itu kan salah satu manufaktur besar yang supply Apple gitu ya, dan juga Gogoro salah satu EV producer yang sukses banget gitu di Taiwan. Dan ini berhubungan sama yang tadi, itu ceritanya gimana ya Pak ya, sampai Indika akhirnya bisa dapetin deal-deal ini, karena kan ini deal yang sangat strategis banget gitu posisinya. Ya memang untuk deal-deal seperti ini dari manajemen, dari tim business development kami memang bekerja sangat keras gitu, selalu mengeksplor opportunities dan yang ada. Kemudian baik dari misalnya Presiden Direktur kami Pak Arsyad, VP Presiden Direktur kami Pak Aziz, itu kita ngelihat opportunities yang memang kita lihat inline dengan arah strategik nasional. Jadi kita keep looking the opportunities, dan ya that's part of inilah ya business development. Okay. Dan ini Pak, kalau kita lihat revenue structure gitu ya, sekarang itu kan paling besar kok. Terus tadi udah disebutin nih, ada beberapa banyak bisnisnya kan, dari mulai ada EV, ada masuk ke solar, ada emas gitu. Kalau kita ngeliat misalnya di tahun 2025 gitu atau 5 tahun lagi, kira-kira kalau kita urutin tuh ukuran revenue terbesarnya itu akan seperti apa ya Pak? Dari yang paling besar. Ya, memang on the existing investment portfolio yang kita sudah mulai ya, jadi ke depan kita nggak menutup kemungkinan adanya yang lain. Kita melihat bahwa kalau dari revenue contributions yang di new business, nanti EV itu akan paling tinggi. Kemudian yang kedua itu di minerals, mungkin yang minerals based on the existing. Kemudian nanti di bawah itu ada yang logistik atau yang Indika Natures. Gitu. Ini beside the goal ya, bisa. Iya. Oh ya. Baik Pak. Dan ini untuk Indika bisa mencapai itu, kira-kira berapa sih anggaran capex per tahunnya Pak untuk mensupport strategi-strategi ini? Nah, untuk capex ya, untuk saat ini, untuk tahun ini sendiri kami capex-nya itu kurang lebih hampir 120 juta US dollars. Saya bisa share sebentar ya. Jadi 113 juta akan yang kita anggarkan di tahun ini ya untuk capex. 113 juta itu paling besar. Misalnya nanti untuk di awak emas kita akan investasi 32 juta, kemudian untuk yang emits itu 21 juta untuk tahun ini. Kedepannya ya kurang lebih in the next 3-4 years annually ya antara 150 juta di kisaran 150 sampai 200 juta. Oke. Ya, dan ini sebagai tambahan juga nih buat teman-teman investor. Jadi dengan dari capex itu kita bisa ngelihat kira-kira arah perusahaan tuh akan seperti apa. Tadi kita bisa ngeliat kalau dari capital budgetingnya sendiri tuh Indika emang fokusnya itu akan ke non-coal. Betul begitu ya Pak Andre? Pengembangan, jadi strateginya untuk yang existing coal kita akan cenderung maintain ya, kita tetap ada capex tapi lebih maintenance capex. Kita tidak akan melakukan investasi baru dalam artian mengakuisisi, tapi investasi baru akan dilakukan di non coal, baik dalam sisi pengembangan ya. Kalau dari coal-nya sendiri ada rencana itu gak sih Pak dinaikin produksinya walaupun nggak ada akuisisi baru? Apalagi kan kalau tadi kita lihat tadi produksinya tuh dulu sempat hampir 40 ya. Nah ini kan sekarang kondisi juga lagi favorable gitu. Apakah Indika ada rencana naikin kapasitas sehingga nanti uangnya itu bisa lebih banyak yang buat dibudgetin buat yang investasi ke non-coal gitu di masa depan? Untuk coal-nya sendiri sebetulnya kayak seperti Kideco, kami sudah mempunyai kapasitas infrastrukturnya itu bisa up to 50 juta
up to 50 juta, sementara memang sempat di tahun 2015-2016 peak productions itu 40 juta. Nah, kita melihat berdasarkan main life design ya, supaya kita bisa balance antara level produksi yang optimal, cost-nya juga optimal, kemudian juga tetap mempertahankan reserve. Kita lihat kisaran medium long term-nya itu kisaran produksi kita bisa di level 34 sampai 38 juta ton per tahun. Nah, itu kan subjek terhadap misalnya approval pemerintah juga LKAB dan segala macam. Jadi memang sweet spot-nya bakal di level segitu. Kalau dari sisi mutu sendiri gimana Pak ya? Nah, memang mutu adalah tambang kami yang lain yang bisa memproduksi yang saat ini memproduksi high rank coals, dan saat ini kami juga sedang mengeksplor untuk coking coal. Jadi ada reserve coking coal dan saat ini kita sedang eksplor untuk produksi coking coal ke depannya. Memang cara reserve resource memang bisa dibilang cukup lah ya, tidak terlalu besar tapi sizable. Infrastrukturnya mutu tuh bisa up to berapa juta ya Pak? Kalau infrastrukturnya bisa maintain di 2 juta plus itu kita udah level produksinya di sekitar segitu. Okay. Mutu sudah kita bangun dan mestinya sih capex-nya juga tidak terlalu banyak lagi ya. Oke. Okay. Dan ini Pak ada pertanyaan menarik nih dari chat. Ini ada pertanyaan terkait dengan EV-nya Indika. Apakah infrastrukturnya itu akan independen atau jangkau dengan pemerintah gitu Pak? Nah, mengenai infrastruktur EV ini kan Indonesia sendiri memang bisa dibilang masih tahap infant ya, masih baru mulai gitu loh. Jadi memang masih sangat jarang. Bisa dilihat yang nama charging stations masih rendah, kemudian battery swapping juga bisa dibilang hampir nggak ada, dan sementara pasarnya besar. Nah, makanya pendekatannya adalah kita bangun bersama-sama dengan partner lain. Menurut kami tidak bisa hanya satu pihak, swasta saja atau pemerintah saja yang membangun, atau swasta hanya satu company yang bisa bangun EV, kemudian sementara infrastrukturnya nggak ada. Jadi ini sifatnya mesti bangun bersama-sama gitu loh, karena besar sekali memang investasinya, dan jenis bisnisnya juga sangat banyak yang bisa dilakukan. Itu satu. Kemudian di sisi lain karena infrastrukturnya juga masih minim, itu juga alasan kami kenapa sih mulainya dari motor dulu, karena motor itu kalau dari sisi supporting infrastrukturnya mungkin bisa lebih independen, dalam artian bisa ngecas di rumah misalnya. Sementara kalau yang four wheelers, yang komersial itu kan mesti butuh daya tertentu yang mesti spesial, bisa dibilang special effort. Sementara kalau yang motor itu bisa dilakukan di rumah, charging gitu ya, pakai seharian, kemudian malam di charge di rumah. Jadi itu bisa dibilang masih sangat user friendly lah, mengingat untuk kondisi Indonesia saat ini. Dan ke depan memang pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan misalnya oleh PLN, Pertamina dan charging stations, atau nanti oleh swasta baik untuk battery swapping, itu pasti nanti akan berkembang. Oke. Dan kalau terkait dengan ini Pak, kalau nggak salah dulu itu kan ada pembahasan pemerintah pengen bikin satu ukuran unit yang sama ya, kalau nggak salah buat stop kontaknya atau apa Pak? Itu boleh tolong ini nggak Pak ya, diceritain juga sekarang tuh udah seperti apa progresnya? Ya, itu memang tadi seperti semangatnya tadi open access system gitu ya, tapi memang jadi kalau misalnya baterai nanti ya semua bisa ngecharge dengan yang sama, bisa swapping, tapi memang karena kita masih baru ya, jadi mungkin dari level standarisasi ini masih butuh waktu lah untuk difinalisasi. Itu dari pemerintah. Ini saya sambil bacain pertanyaan. Ini ada pertanyaan jumlah reserve bauxite Indika versus ADMR. Ini sebagai tambahan, ADMR itu bukan bauxite. Jadi Indika itu kalau kita mau bandingin itu yang punya bauxite itu ada Antang dan juga ada Cita Mineral. Terus ini ada juga tambahan jumlah reserve gold Indi versus BRMS versus Indika. Nah ini kita tambahan juga.
BRMS dan Andika itu emang salah satu core bisnis saat ini itu adalah di emas gitu, sehingga kalau kita compare itu nggak apple to apple gitu. Soalnya Indika itu lebih ke arah holding company. Dan ini ada pertanyaan nih Pak, mungkin tidak nanti baterai fast chargingnya itu misalnya hanya 1 jam sudah full gitu. Dulu kan handphone itu awalnya kan slow charging kan, baru akhir ini tuh akan pakai fast charging gitu. Ya kalau kita ngomong mungkin, ya mungkin sangat-sangat mungkin, teknologi kan sangat berkembang sangat pesat ya. Sebetulnya tidak hanya dari bisa fast charging ya, tapi harga baterai juga sangat akan turun sangat banyak. Kalau kita lihat harga baterai misalnya di tahun 2010 sampai sekarang itu bisa penurunannya tuh sangat drastis sekali. Bahkan sekarang mungkin kalau kita ngomong per kilowatt gitu ya, mungkin cuma 10%-nya dari 10 tahun 12 tahun yang lalu. Dan kalau kedepannya bisa fast charging ya sangat-sangat mungkin lah, itu sesuai dengan perkembangan teknologi nanti. Tapi mungkin ya butuh waktu ya, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, saya nggak bisa bilang. Sama Pak Ando, boleh kembali ke chart yang presentasi yang terkait dengan MOU itu tidak Pak ya? Yang ada 3 bagian. Ya. Ya. Nah yang tadi Pak. Nah ini relatif dengan pertanyaan lain juga. Pertanyaannya itu ini ingin saya kemas ulang. Jadi dari 3 bagian ini, kira-kira Indika itu akan fokus ke yang mana aja ya Pak ya? Jadi kalau kemana kami akan fokus ya, kami fokus ke tahap EV. Jadi namanya opportunities bisnis itu kan sifatnya dinamika, tergantung progres ya. Untuk saat ini yang saya bisa bilang bahwa fokus kami misalnya untuk two wheelers, karena kami sudah mulai ya di two wheelers dan di four wheelers. Itu yang fokus kami saat ini. Termasuk misalnya untuk two wheelers kami sudah introduce yang Alpha One, kemudian four wheelers kita juga sudah mulai dengan kerjasama dengan Foxconn, dan di Foxconn juga ada pembangunan manufacturing untuk baterai. Kemudian apakah mungkin ke pilar yang lain? Ya mungkin saja gitu loh, tapi mungkin saja nanti gitu. Tapi setidaknya yang sudah kita identifikasi 2 ini, dan itu yang akan kita akan gas terus gitu. Oke baik Pak. Jadi fokusnya itu tadi ke end produknya, sama satu lagi ke apa Pak? Sorry. Tadi melalui yang kerjasama dengan Foxconn ya, kita ada manufacturing batteries juga. Jadi di electric battery industry kita juga ada masuk. Nah, electric battery industry sendiri kan tuh ada lumayan panjang ya Pak ya. Nah, kira-kira tuh kalau dari Indika tuh nanti akan fokusnya di yang mana ya Pak ya? Nah, itu saya belum bisa disclose untuk saat ini, karena juga kita baru bentuk kan JV-nya juga baru kita bentuk minggu lalu. Ya nanti sesuai dengan berjalannya waktu kami akan bisa lebih banyak sampaikan ininya ke depan, lebih banyak detail. Okay. Nah ini juga kalau namanya JV gitu ya, kita nyangkut banyak, kita nggak bisa ngomong on our behalf aja gitu loh, karena ada IDA atau segala macam dengan Foxconn. Ya berarti itu artinya teman-teman ke depan tuh kita masih bisa dengar ada news surprise lagi gitu dari Indika terkait dengan EV inisiatifnya gitu ya. Dan lagi yang lain. Nah ini Pak, gimana dengan strategi ke depan untuk penetrasi produk motor EV? Karena saat ini brand Jepang itu belum memasukin produk motor EV-nya mereka gitu. Nah untuk penetrasi ini kami mulai dengan kami melakukan segmentasi pasar. Kami melihat bahwa pasar yang kalau kan pemain EV udah mulai banyak kan ya, tapi belum ada sebetulnya yang dominan, itu satu. Yang kedua, pemain-pemain itu kebanyakan saat ini lebih banyak berputar di harga kisaran 15 sampai 30 juta. Itu yang EV untuk motor listrik misalnya. Kemudian jangkauan juga sangat minimum, speed juga kalau baca-baca berita
banyak ojol yang pakai motor listrik suka ngeluh karena nggak punya tenaga, kemudian nggak ada tenaganya, nggak bisa kencang segala macam.